Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah zuhur yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, khususnya yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian kita di siang hari ini sama-sama kita akan membaca dan mempelajari satu surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah, dan merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran berdasarkan urutan letaknya. Karena tertib atau urutan surah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan at-tartib an-nuzuli, tertib berdasarkan urutannya. Nah, pendapat umum ulama, surah yang pertama surah Al-Alaq dan seterusnya. Kemudian yang kedua disebut dengan at-tartib al-mushafi, urutan berdasarkan letaknya dalam mushaf. Nah, kalau berdasarkan letak dalam mushaf, maka yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Surah ini mempunyai banyak nama. Namanya yang populer yaitu surah Al-Fatihah, artinya pembuka. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh ulama mengapa surah Al-Fatihah dinamai dengan Al-Fatihah. Pendapat yang pertama mengatakan ya karena letaknya di dalam mushaf yang ada di awal pembukaan. Pendapat kedua disandarkan kepada Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Beliau menyatakan bahwa dinamakan dengan surah Al-Fatihah karena surah inilah yang pertama dibaca di dalam salat. Jadi sebelum membaca surah yang lain di dalam salat, maka terlebih dahulu yang dibaca itu adalah surah Al-Fatihah. Bahkan membaca surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Selain dinamakan dengan surah Al-Fatihah, dia juga dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Penamaan itu secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menamai surah Al-Fatihah dengan nama Ummul Quran dan Ummul Kitab. Ummu artinya induk. Jadi induknya Al-Quran, induknya kitab. Mengapa dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena surah ini memuat intisari dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang jumlah ayatnya lebih dari 6.000, ada yang menyebut angka 6.236, ada menyebut 6.466. Ya, lebih dari 6.000 ayat. Tapi secara keseluruhan ayat-ayat tersebut bisa dirangkum dalam 5 kandungan pokok. Yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Kemudian yang keempat irsyad, tuntunan untuk keselamatan kebahagiaan hidup dunia akhirat, dan yang kelima kisah-kisah. Nah, semuanya itu ada di surah Al-Fatihah. Masalah tauhid ada pada ayat misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah miliknya Allah
pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Masalah ibadah ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian yang berikutnya janji dan ancaman. Janji ada pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Kemudian masalah ancaman ada pada ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki atau menguasai hari pembalasan. Itu ancaman. Lalu irsyad, tuntunan keselamatan hidup ada pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian kisah-kisah, ya intisarinya kisah manusia itu ada kisah orang-orang yang diberi nikmat an'amta alaihim, ada kisah orang yang dimurkai al-maghdub alaihim, dan ada kisah orang yang sesat ad-dallin. Jadi keseluruhannya ada di surah Al-Fatihah, sehingga dinamakanlah dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dia juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Penamaan itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi 7 yang berulang-ulang. Nah, kenapa dinamakan dengan 7 yang berulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dan 7 ayat itu dibaca berulang-ulang setiap hari. Paling tidak di dalam salat kita wajib membacanya pada setiap rakaat. Karena jumlah ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang, maka dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Dia juga dinamakan dengan surah Asy-Syifa, ya surah penyembuhan atau pengobatan. Juga disebut dengan surah Ar-Ruqyah, surah Ruqyah, karena surah ini bisa dibaca untuk meruqyah atau untuk mengobati orang yang sakit, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat di masa Nabi SAW dan dilaporkan itu kepada Nabi dan Nabi meridhoinya. Dia juga disebut dengan surah Al-Kafiyah, surah yang memenuhi. Saya kata para ulama, kalau ada seseorang yang punya hajat dibacakan surah Al-Fatihah, maka insya Allah hajatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sudah menjadi kebiasaan para ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, ketika punya hajat untuk memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Atau misalnya selesai satu acara kemudian ditutup dengan surah Al-Fatihah untuk tabarruk, mengambil keberkahan dari surah Al-Fatihah. Banyak lagi namanya yang lain. Nah, sekarang kita masuk kepada kandungannya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan isim Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Isim biasa diterjemahkan nama. Kata ismi berasal paling tidak dari 2 kata. Satu sima, yang kedua sumu. Sima itu artinya tanda, sumu artinya tinggi, ketinggian derajat. Jadi nama selain menunjukkan tanda atau identitas, juga sekaligus menunjukkan sesuatu yang tinggi. Nama Allah itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Semua nama Allah baik, indah, bahkan yang terindah, yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terindah. Dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang jami, yang menghimpun semua nama dan sifat, yaitu Allah. Sehingga nama itulah yang pertama disebut di ayat ini, Bismillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nama Allah ini unik. Dia terdiri dari 4 huruf. Meskipun hurufnya dihilangkan satu-satu, tapi tetap akan menunjuk kepada Allah. Misalnya kita hilangkan huruf pertamanya, ya, tersisa 3 huruf, lam, lam, ha. Bacanya apa? Lillah, untuk Allah. Dihilangkan lagi huruf keduanya, yang tersisa 2 huruf, lam dan ha. Bacanya apa? Lahu, miliknya Allah, kepunyaannya Allah. Kita hilangkan lagi huruf yang ketiga, yang tersisa 1 huruf, ha. Ha itu maknanya huwa, dia, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hilangkan huruf keduanya langsung, tersisa 3 huruf, alif, lam dan ha. Bacanya apa? Ilah, Tuhan. Tuhan. Ya. Misalnya kita hilangkan huruf yang
terakhirnya hanya. Tersisa huruf pertama, dua, ketiga ilah. Maknanya juga Tuhan. Kita hilangkan dua huruf di tengah-tengahnya. Yang tersisa dua huruf, A saja. Ya, A. A itu juga merujuk kepada Allah. Sehingga ada yang bersikir hanya menyebut A. A itu sikirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disifati dalam Al-Quran la'awwahun munib. Beliau itu orang yang awwah. Ya, menurut satu tafsiran karena sering mengucapkan A. Itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama Allah yang paling unik. Kemudian Allah juga punya nama Ar-Rahman. Allah juga punya nama Ar-Rahim. Biasa diterjemahkan pengasih, penyayang. Kedua nama ini berasal dari kata yang sama, rahmah. Rahmah, kasih sayang. Lalu kemudian dari kata itu muncullah nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada sebagian ulama yang mengatakan sama saja maknanya Rahman dan Rahim. Ada yang membedakan. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmanya Allah yang sudah terwujud secara aktual dalam kenyataan. Kalau Ar-Rahim, sifat rahmanya Allah yang bersifat potensial. Jadi Allah itu punya sifat rahmah. Dan rahmanya itu terwujud secara aktual. Sifat rahmah yang dimiliki secara potensial itu Ar-Rahim. Terwujud secara aktual menunjukkan nama Allah Ar-Rahman. Ada lagi ulama yang menjelaskan kalau Ar-Rahman menunjukkan nama Allah yang menjelaskan bahwa rahmah Allah itu bersifat umum. Jadi rahmanya Allah dikaruniakan kepada semua orang. Mau beriman, mau kafir, mau taat, mau durhaka. Semua dirahmati Allah karena Allah Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim, rahmah Allah yang bersifat khusus. Yang hanya diberikan pada orang yang beriman. Pada orang yang taat saja. Di dalam Al-Quran misalnya Allah SWT berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Tanyakanlah, siapa yang berani mengharamkan hal-hal yang baik yang telah dikeluarkan oleh Allah SWT untuk manusia. Dan begitu juga rezeki yang baik. Qul, jawablah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Itu semua diberikan kepada orang yang beriman di dunia dan juga kepada orang yang tidak beriman, tapi khalisatan yaumal qiyamah, khalisatan khusus kepada orang yang beriman saja di hari kemudian nanti. Nah, itu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mendengarkan nama Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, maka secara naluriah manusia itu ingin memuji Allah. Secara naluriah. Maka Allah ajari, kalau ingin memuji ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sehingga surah ini juga dinamakan suratul hamdi, surah pujian. Maka doa biasa ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah, bukan karena Fatihahnya, tapi karena pujiannya. Tutuplah doa itu dengan memuji Allah. Memuji yang paling pendek, alhamdulillah. Panjang sedikit, alhamdulillah rabbil alamin. Pujian yang utuh, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya miliknya Allah. Rabbil alamin, dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang memelihara seluruh alam semesta. Pujian itu beda dengan syukur. Pujian beda dengan syukur. Di satu sisi pujian lebih umum, di sisi lain syukur lebih umum. Orang Arab biasa mengatakan hamdan wa syukran. Kita biasa menyebut puji dan syukur. Ya, bedanya apa? Kalau hamdu, pujian ditujukan kepada yang kebaikannya sudah dirasakan ataupun yang belum dirasakan. Misalnya saya cerita, Pak, di kampung saya ada orang dermawan sekali, baik sekali. Banyak orang dia bantu. Begitu dengar cerita itu langsung memuji baiknya itu orang. Padahal kebaikannya belum sampai, belum dirasakan. Beda dengan syukur. Kalau syukur itu ditujukan kepada yang kebaikannya sudah dirasakan. Tapi di sisi lain, kalau memuji dengan lisan. Tapi kalau bersyukur bukan hanya dengan lisan. Bersyukur itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan anggota tubuh kita. Itu alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Tadi di ayat pertama sudah disebut, kok diulangi lagi? Karena Allah hendak menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala mencipta, menjaga, memelihara alam semesta. Mengapa Allah mencipta, menjaga, memelihara alam semesta? Apakah itu dilakukan karena keterpaksaan? Oh, tidak. Allah tidak melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah pelihara alam semesta karena Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah itu memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ketika mendengar nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, perasaan apa yang tumbuh di dalam hati? Saya yakin yang tumbuh di hati itu perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan berharap kepada Allah. Maka kemudian dilanjutkan dengan ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Bisa juga dibaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki. Kedua bacaan ini mutawatir, keduanya benar, cuma maknanya beda. Kalau Maliki dengan mim yang pendek menguasai, kalau Malik dengan mim yang panjang memiliki. Ulama sepakat dua-duanya boleh, hanya ulama berbeda lebih baik mana. Ada yang memilih lebih baik panjang Maliki. Alasannya apa? Kalau panjang hurufnya jadi 4, berarti pahalanya lebih banyak. Karena man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanah bi asri amsalih. Siapa yang membaca satu huruf dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 40 kebaikannya. Kalau pendek cuma 30 kebaikannya. Tapi ada juga yang berpendapat lebih baik dibaca pendek Maliki. Karena maknanya lebih dalam. Kalau Malik memiliki, kalau Malik menguasai. Menguasai lebih dalam maknanya daripada memiliki. Contoh Pak, misalnya saya katakan begini, itu tanah yang ada di sana milik saya, tapi orang lain yang kuasai. Oh, berarti saya lemah. Milik saya kok orang lain yang kuasai. Menguasai lebih dalam maknanya. Intinya boleh mau Maliki atau Maliki Yaumiddin. Nah, perasaan apa yang tumbuh di hati ketika membaca? Sebaliknya, perasaan takut. Karena Allah menyampaikan Allah memiliki, Allah menguasai hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Seperti itulah orang yang beriman dalam hidup ini. Mesti di hatinya ada perasaan raja, mengharap kepada Allah. Tapi di sisi lain juga harus ada khauf, rasa takut kepada. Dan itu mesti seimbang. Kalau cuma ada pengharapan, tidak ada rasa takut, maka boleh jadi seseorang itu akan menjalani kehidupan ini dengan cara meremehkan saja. Tidak apa-apa berbuat dosa, berharap saja pengampunan Allah. Tapi sebaliknya kalau cuma ada rasa takut, tidak ada pengharapan, kita tidak optimis menjalani kehidupan ini, rasa takut saja. Ibarat seekor burung, dia akan bisa terbang dengan baik kalau dua sayapnya berfungsi. Kalau cuma satu yang berfungsi, dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Apalagi kalau dua-duanya tidak berfungsi, tinggal menunggu saat-saat kematian. Seorang hamba baru bisa terbang menuju kepada Allah kalau dia memiliki sayap pengharapan dan sayap rasa takut. Kalau cuma salah satunya tidak bisa terbang dengan baik. Apalagi kalau di hatinya rasa takut tidak ada, pengharapan juga sudah tidak ada sama sekali. Saya kira 4 ayat saja dulu atau 5 ayat saja dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Baru 4 ayatnya, nanti kita lanjutkan 3 ayat sisanya. Ada Pak mungkin yang ingin saya persilakan.